pagi saudara, pagi hari ini mari kita bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Oh, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Kasih Tuhan, kami menyembah, kami sembah Engkau. Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk seluruh penonton setia Morning Worship, untuk seluruh keluarga Sion Alta, dan untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan membawakan dengan satu judul, Learn from Gibeon, atau Belajar dari Gibeon. Bapak Ibu Saudara, tentunya mungkin beberapa dari kita sudah mengetahui kisah dari Gibeon, dan saya juga akan sedikit mengulas di mana Gibeon ini adalah kisah yang kita dapat lihat ketika Yosua sedang merebut tanah Kanaan. Pada waktu itu Yosua mendapat kepercayaan untuk dia dapat memasuki dan memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan.
Dan Yosua mendapat perintah untuk dia harus menaklukkan seluruh tanah Kanaan. Bangsa Israel mendapat perlawanan dari seluruh bangsa Kanaan, dan ketika mereka semua sedang melawan bangsa Israel, ada satu wilayah, yaitu penduduk Gibeon. Mereka justru memilih untuk menyerahkan diri kepada bangsa Israel. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka sebenarnya memiliki alasan mengapa mereka memilih untuk menyerahkan diri daripada melawan bangsa Israel. Kita akan baca di dalam Yosua 9 ayat 9 sampai 10. Ayat 9, jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Ayat 10, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Orang Gibeon mendengar bahwa bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka mendengar bagaimana Tuhan menolong mereka. Dan tentunya pasti seluruh tanah Kanaan juga mendengar berita ini. Tetapi yang membuat bangsa Gibeon memiliki tindakan yang lain adalah karena mereka memiliki respon yang tepat. Yaitu di mana mereka tahu mereka tidak bisa meremehkan bangsa Israel dengan Tuhan yang memimpin mereka. Nah, apa yang kita dapat pelajari, renungkan pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara, manusia seringkali itu cenderung sombong. Ketika kita sudah pada tingkat tertentu atau kita memiliki satu keberhasilan, apabila kita akhirnya tidak waspada, kita mungkin juga dapat menjadi orang yang sombong rohani, yang akhirnya kita juga kebal kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar seperti Gibeon pagi hari ini, di mana kita harus menjadi pribadi yang tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari pagi hari ini, seperti Gibeon yang tunduk kepada bangsa Israel? Yaitu yang pertama, kita akan mendapat perlindungan ketika kita tunduk. Mari kita baca di dalam Yosua 10 ayat 4-5. Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Ayat 5, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kisah lanjutan dari bangsa Gibeon ketika akhirnya mereka setelah meminta perlindungan atau bergabung dengan bangsa Israel. Mereka akhirnya mendapat pertentangan dari penduduk-penduduk yang lain. Dan akhirnya Gibeon pun juga hendak dimusnahkan oleh orang-orang sebangsanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya adalah menjadi satu hal yang menarik. Mengapa? Karena kita juga sebagai orang-orang yang belajar tunduk kepada firman Tuhan, atau mungkin kita juga yang sedang belajar melakukan firman Tuhan, seringkali kita justru mendapat pertentangan dari orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita justru malah ketika orang-orang mulai menjauhi kita, kita malah kalah dan kita tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita mau belajar supaya kita tetap untuk ada di dalam kebenaran firman Tuhan daripada dalam pengakuan orang-orang di sekitar kita. Memang itu bukan satu hal yang mudah,
Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan kebenaran, maka Tuhan ada di pihak kita. Sebab itu dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 7 dan 9. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Di dalam tangan Tuhan, di dalam kita berlindung, dalam penyertaan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah sendiri yang akan membela kita. Kita tahu bahwa dunia ini tidak akan semakin baik. Tetapi ingat, setiap pertolongan kita dan setiap jawaban dan apapun yang mungkin kita sedang butuhkan, semua ada di dalam kekuasaan Tuhan, bukan di tangan orang-orang di sekitar kita. Mari, ketika kita tetap ada di dalam firman Tuhan, maka kita akan mendapat perlindungan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita harus belajar tunduk seperti Gibeon? Yaitu agar kita menjadi berkat. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 3, 4-5, dikisahkan bahwa Salomo yang merupakan raja hidup beberapa tahun kemudian setelah kisah dari penaklukan bangsa Kanaan ini, dia mempersembahkan korban di Gibeon. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, dijelaskan juga di dalam 1 Raja-Raja ayat pasal 3 ini, bahwa Salomo dia justru mendapat penglihatan ketika dia sedang mempersembahkan korban di Gibeon. Nah, tetapi ketika kita mungkin lihat kisahnya, ada satu hal kontradiksi, di mana Gibeon pada awal ditaklukkan atau mereka menggabungkan diri dengan bangsa Israel. Mereka sebenarnya dijadikan orang-orang yang bekerja rodi untuk bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga adalah satu hal yang dapat kita lihat ketika kita terus meresponi firman Tuhan. Maka kehidupan kita akan Tuhan pakai untuk jadi berkat. Kita jangan sampai merasa bahwa, kehidupan kita tidak berkembang. Kehidupan kita mungkin tidak bermakna. Tetapi ingat bahwa ketika kita terus setia, ketika kita terus ada di dalam pertolongan Tuhan, di dalam setiap pimpinan firman Tuhan, maka Tuhan yang akan meninggikan kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk terus bertumbuh, bertambah, dan berlindung di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan melindungi kita, yang akan mengangkat kita, dan membela kita pada saat waktunya yang indah nanti. Mari kita akhiri firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang terus menolong kami, dan kiranya supaya kami belajar untuk bernaung, berlindung kepada kebenaran-Mu, kepada firman-Mu yang akan mendewasakan kami, menuntun kami untuk menjadi pribadi yang Tuhan pakai lebih dan lebih indah lagi. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami serahkan sepanjang langkah kami hari ini dalam pimpinan-Mu, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalan.